pemantau atau CCTV yang berada di lokasi pembunuhan, tepatnya berada di atas garasi dari rumah korban di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Anda bisa lihat ada satu persatu korban yang keluar dari sebuah mobil minibus berwarna putih yang terparkir di depan rumah. Diduga kuat kejadian ini berlangsung sekitar pukul 3 sore atau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Satu persatu korban nampaknya sangat mudah untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Kita lihat pelaku ini, ciri-cirinya memakai jaket berwarna hitam dan juga topi. Satu persatu pelaku ini memasuki rumah dari almarhum Dodi. Gambar ini didapat dari kamera pemantau yang ada di depan garasi milik korban. Tadi ada pria berbaju putih yang masuk, diikuti juga pria berikutnya ini yang memakai jaket dan topi berwarna hitam, masuk secara perlahan, tampak melihat dulu kondisi rumah sampai akhirnya menuju ke pintu masuk utama dari rumah almarhum Dodi Triyono yang berada di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Berikutnya kami akan ajak Anda, saudara, untuk menuju ke lokasi penangkapan dua orang pelaku di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Tempat ini masih dipasangi garis polisi setelah tadi dilakukan penangkapan atas dua pelaku, yakni Ramlan Butar-Butar dan Erwin Situmorang. Ini adalah dua dari total 4 pelaku dalam pembunuhan di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Dan kita akan juga pantau bagaimana CCTV lengkap, gambaran lengkap dari kamera pengawas yang saat ini posisinya ada di dalam rumah dari almarhum Dodi. Terlihat para pelaku ini mengumpulkan sejumlah korban, mengarahkan dari ruang tengah rumah almarhum Dodi ini menuju ke tempat lain yang diduga adalah menuju ke kamar mandi yang menjadi tempat penyekapan 11 orang di sana, yang terdiri dari pemilik rumah, yakni almarhum Dodi Triyono, juga 2 orang anaknya, dan juga ada sopir dan asisten rumah tangga yang juga dimasukkan ke tempat yang sama, yakni di kamar mandi berukuran 1,5 kali 1,5 meter. Ini prosesnya pada saat pelaku ini setelah memasuki rumah. Terlihat dari CCTV ini ada 3 orang setidaknya yang mengarahkan para korban ini menuju ke kamar mandi. Dari kejadian ini ada 6 korban yang meninggal dunia dan 5 lainnya masih dirawat di rumah sakit. Hasil otopsi yang tadi diumumkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa para korban ini meninggal dunia karena kekurangan oksigen, pada akhirnya kehabisan oksigen karena disekap dalam kamar mandi ini sejak Senin sore hingga Selasa pagi. Kami akan kembali putarkan CCTV yang kami miliki ini dari depan rumah, tepatnya di bagian garasi dari rumah milik Dodi Triyono di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Nampak satu persatu perampok sekaligus pembunuh ini masuk ke dalam lokasi kejadian. Pelaku ini masuk ke dalam lokasi kejadian dengan tenang, dengan mengamati keadaan rumah sebelum semua pelaku akhirnya turun dari mobil berjenis minibus berwarna putih yang terparkir di depan rumah. Masih belum diketahui apakah pelaku memang mengetahui kondisi rumah saat itu, karena nampak sangat mudah mereka masuk ke dalam rumah tersebut. Dan ini adalah visualisasi di dalam rumah. Sama, kami mendapatkannya dari kamera pemantau atau CCTV. Nampak satu persatu penghuni di dalam rumah tersebut dikumpulkan, digiring oleh
para pelaku ke dalam kamar mandi yang berukuran tak lebih dari 2,25 meter persegi. Pada akhirnya, ke-6 dari 11 korban yang disekap ini meninggal dunia. Tadi disampaikan oleh polisi, apabila ada pertanyaan sebelumnya, adakah tanda-tanda penganiayaan, baik itu dengan senjata tajam maupun benda tumpul. Tadi Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan dari hasil otopsi yang dikeluarkan bahwa penyebab meninggalnya para korban ini karena kehabisan oksigen. Dan ini adalah rekaman CCTV yang menggambarkan satu persatu pelaku memasuki tempat kejadian yang berada di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Ini menjadi salah satu pedoman yang dilakukan pihak kepolisian untuk akhirnya dengan cepat kurang dari 24 jam untuk mengamankan atau menangkap pelaku pembunuhan di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Kalau kita lihat nampaknya tak ada kekerasan yang dilakukan.